Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Syukur Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat gitu ya. Nikmat sehat, cetak enggak kayak oke. Kemudian sudah diangkat jadi PNS, ya. Wis ra mikir apa duit jajan maneh ya, wis entuk duit jajan gitu ya. Nah, jangan dilihat dari angkanya, tapi dilihat dari perjuangannya. Karena untuk sampai detik ini kan banyak kemarin saingan itu ada yang menyesal gitu. Kalau menyesal mumpung masih latsar. Ya, oke, kita tidak usah melihat ini ya, tidak usah melihat orang lain, tidak usah melihat ke atas gitu ya. Kita sesekali ke atas nggak apa-apa, tapi kita luruskan ya istiqomah gitu ya. Mas Andika Nurrohmat. Nah, karena dulu saya juga dari golongan 2. Kalau dulu D3 itu 2B, menyedihkan toh. Nah, sekarang 2C ya. Padahal 2B ke 2C itu 4 tahun. Nah, berarti Anda lebih beruntung ya, Anda lebih berkah gitu ya. Baik, kemarin sudah ada penjelasan coaching agenda terkait sistematika dan lain sebagainya. Sudah ada? Dengan siapa kemarin? Dengan Pak? Oke, baik. Berarti hari ini tinggal cocokologi sebenarnya apa yang sudah dibuat adik-adik gitu ya. Oke, baik. Izin gitu ya, kenalan dulu gitu ya. Oke, kenalan dulu, kenalan tok. Ah, ah, oke, saya Diki Nila Agustina gitu ya, Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Punya nomor rangka 197608117, 199032005. Ya, kalau dilihat dari nomor rangkanya yang di tengah itu adalah tahun saya menjadi CPNS. Ya, berarti saat itu ya saya lulus D3 gitu ya, kemudian kerja sebentar di bank gitu ya, sambil nunggu wisuda karena saya 5 semester selesai, temennya belum selesai, saya selesai gitu. Karena tugas akhir bisa diselesaikan di semester 5 gitu. Toleransi semester 6 saya selesaikan 3 bulan gitu ya. Karena nggak betah, saya senang sekolah tapi nggak betah lama-lama gitu ya. Sama ketika mendapatkan tugas belajar kalau sekarang IPDN ya. Kalau dulu masih IP dan STPDN ada 2 perguruan tinggi di bawah Kementerian Dalam Negeri, sekarang sudah di merger gitu ya. Nah, dulu sama gitu ya. Harusnya 2 tahun saya 1,5 tahun selesai gitu ya. Skripsi saya selesai paling duluan gitu ya. Males, saya senang sekolah tapi males kelamaan gitu ya. Kemudian ambil beasiswa lagi gitu ya. Dari Bappenas tapi duitnya dari Jepang. Yang ngasih duit Jepang lewatnya Bappenas gitu ya. Itu 13 bulan. Ya, saya ambil program 13 bulan. Idealnya 18 sampai 24, tapi kami 2 angkatan harus uji nyali gitu ya, program 13 bulan. Dan itu sudah kita dari pagi sampai malam nggak ada lagi. Padahal saya udah punya anak 2 dan hamil anak ketiga gitu ya. Jadi it's okay gitu ya. Di yang pertama itu tugas belajar pertama nikah karena duluan gitu ya. 2 tahun 1,5 tahun selesai gitu ya, kemudian sambil nunggu wisuda gitu ya, nikah dulu ya, jadi waktu wisuda sudah hamil gitu ya, dan nggak apa-apa gitu ya, mbak-mbak semua nggak usah takut gitu ya. Saya 4 tahun melahirkan 3 anak dan sekarang sudah kuliah 2 gitu ya, SMA 1. Jadi it's okay ya untuk perempuan, dan dari golongan berapapun Anda berasal, starting point itu bukan ditentukan dari awal, tapi dari mana nanti kita berproses gitu ya. Oke, maka lakukan hari ini adalah akan menentukan tujuanmu ke depan. Nah, bagi yang belum menikah silahkan ya, di planning baik-baik. Bagi yang sudah, Anda tinggal running well gitu ya, karena satu start sudah terlaksanakan. Siapa ini yang sudah berumah tangga di antara bersepuluh? Startnya cepat. Siapa? Ada? Ya, Alhamdulillah. saya Oke, punya. ya, go ahead ya. Udah punya omongan, lanjutkan gitu ya. Kalau belum, upayakan. Bagi yang belum, silakan. Anda tentukan gitu ya, karena bendera start itu ada di kita. Ya, setelah itu kita menjalaninya. Alhamdulillah bisa gitu ya. Ya, saya tuh tak sambil ya, sambil kerja, sambil sekolah, sambil bisa. Ya, yang penting anti sambat. Nah, nek sambat terus ya wis boh, wis setengah main ya, gitu ya. Oke, ya, yang baru
pacaran nggak usah ribut, LDR, LDR apa-apa. Saya sudah PJKA pulang Jumat kembali Ahad tuh 5 jam setiap minggu harus saya tempuh gitu ya. Perjalanan pulang, nanti pulang pergi itu 10 jam. Itu sudah 8 tahun. It's okay gitu ya. Anak-anak nggak ada masalah gitu ya. Oke, sekarang karena kami sudah dengan Bapak Sudarma gitu ya. Sekarang saya ingin melihat apa yang sudah teman-teman eh, apa rangkai ya untuk bekal ke rancangan ini. Ya, nanti kita akan kerja cepat ya karena di sela-sela bimbingan kedua dan ketiga besok Anda harus sudah selesai membuat rancangan. Jadi nanti kita intensif gitu ya. Pokoknya masukin, 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 terus nanti terakhir itu kita latihan presentasi sama finishing tipis-tipis. Gitu ya. Siap nggak kira-kira ini? Gaspol siap, Ra? Hah? Siap nggak? Kira nggak apa-apa loh pemanasan. Nanti Anda kalau udah kerja tuh disposisinya banyak ya. Kecuali tenaga medis. Kalau tenaga medis saya udah tahu cara kerjanya gitu ya. Ora, ora kena sambat ya. Tapi yang teman-teman di administrasi harus menyesuaikan ya. Tapi ini tenaga medis semua ya? Ada berapa yang administrasi? Tiga. Nek sing kep iki wis ya wis tahan banting iki ya. Yang Mbak Sinta nanti Mbak Halifah, Mas Sefri menyesuaikan gitu ya. Kita akan tarik kenceng tarikannya. Oke, baik. Mulai dari siapa dulu nih yang akan membuka buntelan nih? Ya, boleh. Mm-mm. Atau iso do imut-imut kabeh ya. Kenapa saya yang semakin menua? Ya, udah jadi dinosaurus ya sekarang saya. Oke. Pinter. Heeh. Duh, kudune bab loro malah bab satu. Bab satu gampang. Saya mau minta yang isu dan teman-temannya. Kalau bab ini gampang ya. Tapi boleh, boleh ini dulu, terus nanti isu sama teman-temannya ya. Oke, yuk. Seperti ini, yuk teman-teman. Smart governance. Oke, saya koreksi dari sini ya. Smart governance jangan dipisah ya. Ini udah betul. Kemudian optimalisasi pengajuan usulan kenaikan pangkat melalui website bidang mutasi dan pengembangan pegawai. Nanti ini kita bahas ketika kita sudah melihat bab 2. Oke, gitu ya. Judul itu gampang di bab 2. Oke, kemudian Sefri Samsudin, AMDKOM, Hananto. Oke, kalau ini besar-besar semua. Artinya dari nama mulai Safrudin sampai coach sampai ini besar ya, jangan di mix. Kemudian Pranata sumber apa Pranata SDM aparatur terampil. Lah terus piye bocah di remote nganggo komputer ngono. Pranata SDM. Ya. Nah, ini ya. Oke, yuk. Pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 40 44. Oh, 84. Ya, 84. Soalnya dalam baru sampai 40-an gitu ya. Ini tahu-tahu melompat 80 ya. Tapi Semarang sudah 100 kok. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, daerah, Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama. Iki menraknya kakar spasinya dikurangi piye? Yang ini spasi ini dikurangi coba dipercantik. Mm-mm. Bukan situ, bawahnya, deket ember tumpah itu loh. Sebelahnya tuh, nah ember tumpah. Nah, coba pakai line spacingnya, itu before afternya dia yang kekunci. Uh-uh. Yang tadi before afternya line spacing, diklik ke line spacingnya kayaknya yang uh, before afternya klik aja nanti nah itu kan afternya 8 harusnya dinolkan. Mm-mm. Oke, oke. Nah, yuk lihat. Nah, kan. Itu di ora di blok kok yo yo. Oke. Oke. Nah, ya weh. Sing ngisor satu ra apa-apa. Sing pelatihan CPNS golongan itu satu, yang lain udah segitunya. Karena ini nggak mesra gitu kalau kejauhan kayak gini tuh loh.
Itu before after. Wah, line spacing coba line spacingnya bawah bawah. Oke, pasti masih ngunci di situ. Oh, ini mata tua tapi wis habitnya ngoreksi ya. Jadi pasti kelihatan. Oke, yuk turunkan lagi. Ah, oke, jadi gerombolan. Oke, di enter main rotok mudun. Oke, nanti misalnya itu 1,15 nggak apa-apa. Nanti ya. Nanti aja ngaturnya ya 1,15 nggak apa-apa. Halaman persetujuan yuk semuanya dibuka. Ya, rancangan aktualisasi smart governance-nya miring ya karena kata asing. Mm-mm. Oke. Oke, terus nah Senin 18 Agustus 2028 kalau libur bisa mundur ya, kita kondisional ya. Oke, maka di situ Blora saya setujui adalah pada hari Jumatnya tanggal berapa? Minggu sebelumnya karena kita kejeda tanggal 15 ya. Ah, Blora 15 Agustus 2025. Oke, menyetujui ya. Oke, mentor di bawah mentor ada jabatan mentor ya. Kepala bidang mutasi. Oke. Nah, kemudian nah Pak Hanan Adi Nugroho SIP di bawahnya pembina artinya pangkat apa pangkat beliau di dalam golongannya ya. Kemudian NIP-nya, kemudian nanti Widya Iswaranya. Nah, ini seperti ini udah betul ya. Nanti Widya Iswara ahli apa gitu ya. Yang jelas bukan ahli bohong. Nah, nggak boleh. Ya, oke, yuk naik. Malah iki cowoknya gur lurus sesuk kesiapsiagaan ya. Ya, cowoknya pasang ngarep karo mburi ibu-ibu tengah gitu ya. Oke, oke. Ya Allah nak, lahiran sa anakku umurmu nak, gitu ya. Oke, udah nyambut gawe ya Allah, anakku cik apa jatah mingguan sama uang kuliah kis nyambut gawe. Yo, dinyatakan telah diseminarkan dan disempurnakan pada Senin 18 Agustus. Kabupaten ini besar ya, K-nya gede. Heeh. Nah, nek, K-nya besar, nanti nangis itu Flora. Oke ya, mengesahkan. Oke ya, jangan menyetujui lagi di sini udah mengesahkan. Yang bawahnya sama. Ya, yuk. Nanti Pak Hananto Adi Nugroho SIP-nya ditebalkan ya. Yes, sore seperti itu. Yuk, oke, yuk turun. Oke, prakata. Di prakata jangan ada kata laporan ya, karena masih rancangan. Oke, Bapak Abdul Hari. Oke. Nah, kui iso ora nomor satunya urut sana aja. Heeh, maju, maju tekan kono di blok, maju. Heeh. Oke, maju. Wes, cakep. Oke, oke, Bapak Ibu narasumber, anu wae Mas. Bapak Ibu coach nek dengan Bu Nila mentornya dinaikkan di bawah di atasnya coach. Kasihan nanti beliau yang membersamai kalian yuk. Heeh. Nek coach iki kayak Bu Nila iki nrimo wes. Ya, oke. Eh. Coachnya di coachnya di bawahnya mentor. Jadi urutannya narasumber, mentor terus coach. Nah, Pak Hananto biar nggak kebesaran kayak lainnya, itu yang kayak yang lainnya kan hanya titel jabatan sama itunya. Yo, pintar. Lah, mbok cilik kuwi lho nganggo sing A gede A cilik ku lho tak ajari. Ki lho, mbok ketek meneh. Oke, lah Bapak Ibu. Oke, yo wes yo turun. Heeh, seluruh keluarga calon istri gitu ya masukin situ tetangga baik gitu masukin boleh gitu ya oke oke yuk turun
Rancangan Blura kasih aja tanggal seminar nggak apa-apa kan sudah disempurnakan. Ya, 18 Agustus. Oke. Oke, Sefri Samsudin. Yuk, gede ke Sefri Samsudin nih. Saat tekan AMD.com yo ditebalkan. Tebalkan ding. Tebalkan. Nah, geret pinggirnya, main rada ombu. Tuh atas tuh di ruler tuh. Geret. Nah, rulernya aja geret. Ya, maju. Kok- nggak apa-apa kok, mbok blok bisa. Jangan tabelnya, tulisannya. Tabelnya jangan kena blok. Dari atas, dari Blura. Mbok lakoke weh. Lakoke weh, dhuwur kae rulernya. Heeh. Heeh. Nah, bisa toh yang Safri utamanya. Bali meneh. Kotakane ra cukup, kotakane mbok ambake sik. Itu loh yang kotakane itu loh. Bukan dari situ, dari atas. Ya loh, suka nggon. Nah, kayak nah kui maju, maju. Nah, kui maju. Klik yuk. Majunya pakai panah yang gini. Nah, gitu. Yuk maju. Yuk, kudune iso. Nah, wes. Maju. Nah, gue nembe. Nah, wes. Oke. Ya, yang izin ke toilet silahkan. Yuk, lanjut. Ya Allah, 2003 yo, April. Wes anakku tenan umuran iki. Wes yo. Hmm. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Ya, gambar kosong. Ya, oke, profil ya, gambaran umum. Oke, teman-teman dilarang pakai ini ya, nanti dilarang pakai simbol. Pakainya itu bab itu pakai Romawi, subbab pertama pakai A. Nanti kalau di bawah A besar ada anak itu satu titik, di bawah satu titik ada anak A kecil titik, di bawah A kecil ada anak satu kurung tutup. Ya, terus nanti di bawahnya BA kecil kurung tutup gitu terus ya. Dilarang pakai bintang, pakai titik gitu dilarang gitu ya. Yuk. Oke, nomor 24. Oke. eh, aturannya nanti per babnya juga dimunculkan ya. Yuk, turun. Nah, itu. Nah, oke. Yuk. Terus, yuk. Tugas fungsi organisasi. Oke, berdasarkan terus susunan. Yuk, oke. Mm-mm. Terus, oke, ini peserta nanti dikasih clear, ya dikasih warna. Hmm. Senengnya apa warnanya? Coba diklik kanan dari situ, diklik kanan dari situ. Nah, dari situ aja. Nah, feel. Nah, coba peteng nanti masa depanmu menyesuaikan. Nah, itu. Nah, wes, wes, ojo sing, ya wes. Oke, yuk. Nah, terus seperti ini. Visi misi, oke, sesarangan bangun Blora. Mm-mm, mm-mm. Terus unggul, oke, misi, yuk lanjut. Oke, nilai-nilai, oke. Mm-mm. Terus, nah, ditebalkan. Peserta melaksanakan tugas jabatan yang sesuai dengan isu tugas jabatan peserta ditebalkan. Itu yang bawah. Sukor kepala memiliki tugas sebagai berikut. Itu loh, bawah itu loh, satu, dua, tiga. Itu tugasnya, menyusun program dan lain sebagainya. Oh, ngisor, ngisor, weh, ngisor ya jajal, ngisor. Oh ya wes, ditebalkan aja. Hmm. Ya wes, oke.
Bloknya dihilangkan ya, tebal aja. Biar kalau di print nggak ngerusak warna. Mm-mm. Nah, iki piye kudu wis ngeceki isu siji-siji ya. Ya wis ra apa-apa yuk. Lanjut. Role model wis engko wae. Wis rampung. Yuk, sekarang tinggal ayo oke disimpan dulu tinggal ininya apa bab bab yang sudah itu dari isu sampai kegiatan yang sudah diisi kemarin. Ya, wes. Ya. Kemarin sudah disampaikan belum sama Pak Dalma terkait dengan penilaian. Sehingga nanti kita fokus ke penilaian. Sudah, apa saja yang jadi fokus penilaian? Ingat, ingat nggak? Ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3 itu 5%. Posisinya nanti ada di mana? Posisinya itu ada di bab 2 deskripsi ya. Jadi deskripsi setelah data dukung nanti dikaitkan dengan agenda 3. Kemudian gagasan kreatif artinya apa yang dirancang untuk menyelesaikan itu ada poinnya 3. Kemudian tahapan, jangan menyepelekan tahapan. Tahapan itu ada nilainya 5. Kemudian relevansi, yaitu penulisan keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak itu ada 5. Dan teknik komunikasi ada 2. Itu nanti poin-poin yang akan kita tegaskan gitu ya. Oke, matrik, oke. Nata, oke. Tupoksi. Oke, optimalisasi pengajuan usulan kenaikan pangkat. Isunya adalah belum optimal pengajuan usulan kenaikan pangkat di bidang mutasi. Oke, yo, wes oke. Melalui website, website siapa? Melalui website. Aduh, aku rada judeg iki. Oke, peserta nggawani website iki kok dadi masalah apa ora. Menurut ininya gimana? Terus anunya nanti gimana? Colocation atau hostingnya gimana? Sewa hostingnya. Hmm. Websitenya BKPSDM nggak ada toh. Nambah fitur aja di situ. Hah? Nah, kenapa nggak nambah fitur aja di situ untuk upload-upload? Hmm? Hmm, lah beresiko nggak nanti ininya? Iya. Saya agak agak takut ngegolkan ini kemarin juga ada yang saya kemarin nguji ada juga tapi kabitnya bersikuku nanti kita yang tanggung jawab nanti kita pakai apa kita sewa resmi gitu ya untuk hostingnya kita sewa resmi 1 tahun sudah kita sewakan dari Bapeda gitu lagi wah ini lah BKPSDM nyewa juga yang legal. Heeh. Nah masalahnya itu security digital safety-nya piye? Ah, piye? Siapa yang mau jaminan tuh usulan kenaikan pangkat lho, nek nganti ora nganu dirimu digantung wong pirang-pirang lho. Ya. Iki masa depan soalnya di situ nggak cuma kenaikan pangkat, ada kesejahteraan juga yang meningkat atau ada hal yang bisa membuat ini piye? Iya, tapi nek misal itu dicantolkan di websitenya BKPSDM, kalau websitenya kena hack, dirimu tidak beresiko. Paham nggak? Kan itu resiko kedinasan karena ini website resmi. Iya, iya. Ayo. Melalui website ini. Jadi, ah, karena memperkecil resiko. Ya, nah nanti yuk kita lihat kegiatannya. Aduh, aku ki sedih ki. Setiap kegiatan satu ini mengidentifikasi ini maksudnya piye?
Lah lah wong ini aja RAP ning nggo ngatasi kendala kenaikan pangkat kok mbok identifikasi lagi. Gimana itu? Siapa? Bukan di situ. Plan organizing itu ada di atas di sini. Merencanakan itu tidak harus mengidentifikasi, menyiapkan alat dan bahan juga merencanakan. Pra, gitu loh. Nah, oke, ini kemarin agenda satu dengan siapa ini? Ah, ah, oke, ini dapatnya mengidentifikasi kendala dari agenda berapa ini? Hmm, oke, yuk kita lihat Fishbone. Kita lihat Fishbone. Fishbone-nya aja buka dulu. Fishbone, ya. Ah, kita lihat Fishbone-nya. Jadi setiap membetulkan di sini di Fishbone juga harus dibetulkan ya. Wong kendala kenaikan pangkat wes di apa wes di nanti di deskripsi isu muncul kok di sini dimunculkan lagi. Ya, karena sebenarnya apple to apple. Ketika ada kendala di material yang kita selesaikan di sana. Ketika ada kendala di metode, kita selesaikan di metode. Ketika ada kendala di man, kita selesaikan di man. Itulah yang disebut unsur-unsur manajemen. Gitu ya. Ya coba dilihat di atas di apa fishbone-nya. Ah, ah. Nah, oke, yuk. Oke, cara membaca di sini teman-teman tuh gampang. Belum optimalnya pengajuan usulan kenaikan pangkat di bidang mutasi dan pengembangan pegawai BKSDMD Kabupaten Blora disebabkan oleh gitu ya cara bacanya ya. Unsur ini kan unsur manajemen ya. Jadi di sini sebenarnya unsur manajemennya, unsur manajemen material, yaitu belum adanya sistem pengajuan usulan berbasis website. Kira-kira matching nggak? Matching ya. Oke, yang kedua disebabkan oleh unsur manusia, kurang pemahaman ASN terhadap prosedur. Oke, matching ya. Yang ketiga, lah ini kan identifikasi. Benar nggak? Ini kan identifikasi. Ya, permasalahan kenaikan pangkat ini kan di sini. Masa Fishbone di dalam Fishbone ditulis lagi. Ya. Terus apa yang mau diusul di kesulitan ditulis diidentifikasi. Wong ini sudah diidentifikasi kok permasalahannya di sini. Benar nggak? Itu ya. Jadi unsur manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, planning itu tidak harus mengidentifikasi, menyiapkan juga planning, benar nggak sih? Ketika saya akan memasak sayur, maka saya menyiapkan bahan, alat, benar nggak? Ya kan? Nah, kemudian apa? Organizing alat-alat apa sayurannya dipotong-potong, alatnya dipasang gitu kan? Bener nggak? Nah, actuating ya saya masak di sana. Controlling diicipin. Itu filosofi mudahnya. Sama gitu ya. Eh, Memang kalau masak gitu kan terus baca resep gitu ya. Masak misalnya gulai, resepnya apa? Kalau sudah hafal mah nggak usah. Langsung nyiapin bumbu-bumbu, beli ke pasar beli bumbu, bener nggak? Bener kan? Nah, kecuali permasalahannya belum ketemu. Ini permasalahannya udah ketemu gitu kan. Berarti di planningnya itu ya bagaimana menyiapkan, merencanakan penyiapannya. Ya, oke. Terbatasnya. Nah, maka sebenarnya apple to apple di sini. Belum adanya sistem diselesaikan dengan apa? Oke. Pengajuan usulan masih menggunakan hard file diselesaikan dengan apa? Nanti mulai mengoperasionalkan ya, mengimplementasikan. Oke, belum optimalnya sistem internal, maka ini apa? Merubah apa ini nanti? Oke, sebentar.
Karena sebenarnya di kalau bicara sistem itu kita akan bicaranya itu di metode gitu ya. Sistem itu metode, cara alur itu ada di metode. Ya, ini sistem disebar kemana-mana, ya. Belum adanya sistem pengajuan. Pengajuan usulan masih menggunakan hard file. Belum optimalnya sistem internal. Tidak boleh lagi di sini pakai bahasa optimal, maksimal, langsung operasional. Ya. Nah, jadi di environment, milieu itu adalah bagaimana kebijakan. Adakah perubahan kebijakan-kebijakan aturan? Adakah koordinasi yang tidak baik? Adakah komunikasi yang tidak baik? Atau pengaruh lingkungan seperti apa? Kalau belum optimalnya sistem, itu punyanya metode. Ketika kita bicara sistem, itu sudah metode. Ketika kita bicara man, ya subjeknya man. Ketika kita material, maka material apa yang menyebabkan pengajuan usulan kepangkatan itu tidak optimal? Ketika kita bilang lingkungan, maka pengaruh lingkungan apa yang membuat tidak optimal? Kalau sistem internal, itu ya, sistem internal di sini apa? Maksudnya apa? Apakah di situ aturan? Jadi jangan sampai nyampruk dengan sistem ininya pangkatnya gitu lah. Sistem apa? Hmm, tapi sudah di-scan. Oke, kan bicaranya di situ bukan sistem ya. Berarti apa-apa yang belum terintegrasi atau parsial di situ Mas ya? Masih parsial. Apanya? Ini nyampruk-nyampruk ya. Pengajuan usulan masih menggunakan hard file. Oke, gitu ya. Ini betul metode dari apa pengajuan usulannya. Terus ya, permasalahan ada orang yang menanganinya. Benar. Enggak. Enggak. Ketika kita ngomong ini adalah budaya komunikasi, koordinasi gitu ya. Adakah pengaruh lingkungan lainnya ketika kita ngomong di environment gitu ya. Nah, berarti kita ngomong budaya di situ. Kalau men memang subjeknya men, ada di men. Tapi bagaimana budaya yang selama ini ada di situ atau koordinasi seperti apa? Nah, itu ada depan atas ada. Belum optimalnya koordinasi lintas bidang ya. Sebenarnya lebih ke situ sih kalau saya. Mm-mm. Terkait dengan apa pengumpulan data gitu. Jadi bukan sistem internalnya. Kalau sistem internal sebentar. Oke, oke. Kalau kita bertahan di situ, pengajuan usulan masih menggunakan hard file, kurangnya pemahaman, belum adanya sistem ajuan. Kok iki bolak-balik yuk, oke yuk kegiatan satu. Harusnya dari situ kalau belum ada sistem buat sistem. Pengajuan usulan masih berarti nanti implementasinya. Kurangnya berarti dipahamkan apakah bintek, apa sosialisasi. Kalau belum optimalnya sistem internal, pengumpulan data mau diselesaikan dengan apa?
Coba kita lihat. Soalnya ini kegiatan nomor satu bikin bikin absurd gitu ya. Yuk, kegiatan kedua coba. Ya. Mm-mm. 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 Sebenarnya gampang banget cari kegiatan itu dari Fishbone di satu-satu. Itu yang nggak tahu ya. Coba nanti saya klarifikasi. Kok muncul identifikasi semua berhari-hari ini saya kok ada mazhab identifikasi itu dari mana gitu ya. Wong kendalanya sudah ada kok malah jadi isu di dalam isu gitu ya. Membuat website, menyelesaikan apa, belum adanya sistem. Oke, yuk. Terus yang kedua, sudah nggak boleh pakai belum optimalnya sistem, nggak boleh di situ di Fishbone. Jadi sistem internal seperti apa, langsung gitu. Ya, jadi sistem internal seperti apa, gitu ya. Belum dijalankan apa-apa gitu. Jadi kata belum optimalnya, kata belum efisien, kata belum efektif itu hanya boleh di rumusan isu. Tapi namanya cari penyebab itu sudah harus operasional. Sistem tidak ada, sistem kurang lengkap gitu loh. Jadi sudah operasional ya. Oke, yuk yang ke bawah. Ya, oke, boleh. Pendampingan, sosialisasi, edukasi boleh. Terus, ya. Monitoring evaluasi itu given menyelesaikan kegiatan satu 2 3 4. Jadi bukan hanya satu. Ya, jadi menyelesaikan penyebab kesemuanya. Karena memang monitoring kelima itu untuk memonitor kegiatan satu 2 3 4 5. Itu ya. Oke, jadi tidak ada lagi penyebab yang diselesaikan hanya satu di lima. Kegiatan lima itu untuk menyelesaikan satu, dua, tiga, empat, lima. Karena yang dimonitoring itu udah mulai satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, di sini saya kok belum melihat gitu ya, ketika pendampingan itu apa yang menjadi alat untuk mendampingi? Hanya lisan saja, tidak ada panduan, tidak ada apa-apa, hanya lisan saja, atau seperti apa? Terus panduannya dibuat di mana? Panduannya dibuat di mana? Nah, ini yang membuat hilang gitu ya. Harusnya di material tuh ada, belum adanya panduan untuk gitu ya, melakukan gitu ya atau apa terkait dengan usulan ya. Ada nggak SOP-nya terkait dengan usulan? Ada. Terus masih adanya ada. Harusnya berpijak dari situ. Permasalahannya apa sih? Permasalahannya apa? Oke, oke. Ya, oke, oke. Boleh ya di stop share dulu. Kenapa ini mati gaya gitu ya? Kegiatan satu identifikasi, tapi seharusnya seperti ini. Sebentar. Rancangan aktualisasi. Kemarin uji angkatan berapa? 23. Yang terakhir Tommy apa ya? Saya coba ya teman-teman ya. Saya coba tunjukkan itu ya. Kenapa teman-teman buntu gitu ya? Oke, karena bentar ya, ketaatan hukum. Bentar ya, tak cari dulu contoh. Belum optimalnya pengelolaan.
kita santai gitu ya, nanti sambil oke, isu ketiga. Ya, teman-teman kenapa belum ketemu benang merahnya itu seperti ini. Oke, sebentar ya. Tak tunjukin ya cara berpikirnya ya. Tuh ya. Nah, ini kan ada deskripsi isu nih. Kenapa kemarin saya kok biasanya saya kalau ngajar apa coaching agenda saya arahkan justru bab 2 dulu dibuat. Kalau bab satu itu nanti gampang lah ya, karena itu sifatnya administratif. Tapi merangkai bab 2 ini yang tricky, gitu ya. Rancangan aktualisasi, identifikasi. Ini sebelumnya tuh seharusnya di sini ada kata-kata dulu, ya bla 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 baru ini. Tapi ini saya tunjukkan ya cara berpikirnya ya. Jadi nanti identifikasi isu, kemudian deskripsi ya. Ini harusnya ada pengantarnya nih di atasnya ini sebelum ini tuh harusnya di sini tuh ada ya ada ada pengantarnya gitu ya. Nah, nanti banyak karena yang maha benar itu Tuhan gitu ya. Jadi contoh ini ada yang benar, ada yang ini ya kayak gini ya. Maka setiap isu gitu ya akan diidentifikasi dan dideskripsikan. Isu pertama, ya, saya langsung isu ketiga ya, yang nanti jadi isu utama. Nah, di sini ada 5 isu, gitu ya. Nah, saya contohkan isu pertama, isu yang akan diangkat nih. Nah, ini di sini, gitu ya, di sini dia mendeskripsikan. Makanya tadi kalau mengidentifikasi permasalahan, mau di deskripsi isu juga sudah ada. Apalagi yang mau diidentifikasi, gitu kan? Nah, belum optimalnya penggunaan data informasi dalam pengawasan. Nah, maka ini tuh kebalik, harusnya data dukungnya tuh di bawah. Penggunaan data informasi pengawasan ketaatan gitu ya. Nah, kondisi ini didukung. Nah, ini adalah kurangnya gitu ya. Data historis gitu ya. Nah, ini adalah ada permasalahan-permasalahan di sini diceritakan ya. Diceritakan semuanya. Nah, kemudian saya oke, sebentar tak carikan yang angkatan. Ya, ini yang narasumber ini angkatan berapa kemarin? 21. 21. 21 mana? Ah, 21. Oke, 21 saya ya. Nggak usah pakai tabel-tabel ya, teman-teman nanti langsung bablas saja. Nah, nih, teman-teman kalau kita semakin hari bisa semakin baik, teman-teman kita perbaiki gitu ya. Saya tenang, Mas, ya. Nggak ada kata sulit gitu ya, kita pahamkan dulu. Oke. Nah ini, nih ya. Nah ini agak mending, tapi belum tentu ini benar. Hanya saya akan alur pikirnya, saya pandu. Nah ini rancangan 2, oke, seperti ini. Nah ini isu adalah gitu ya, dijelaskan dulu ya. Bla bla bla. Isu saat ini dijelaskan. Identifikasi isu merupakan langkah awal yang fundamental dalam proses. Ya, jadi tadi ngapain melakukan identifikasi? Orang di sini juga ada identifikasi gitu ya. Oke, belum efektifnya penyimpanan arsip yang akan dimusnahkan ya. Kemudian deskripsinya. Nah, ini posisi proses penyimpanan arsip ya saat ini masih seperti apa sehingga menyulitkan petugas. Ini masalah ya, menyulitkan petugas. Ini ada masalah di sini. Nah, buktinya adalah oh penataannya masih diumpruk-umpruk itu ya data dukung. Nah, kemudian ini masih kurang satu lagi. Nah, ada sebenarnya kondisi yang diharapkan di bawah ini. Yang C, kondisi yang diharapkan seperti apa? Kondisi yang diharapkan adalah gitu ya apa arsip tertata dengan rapih gitu ya. Kalau tidak ada tempatnya ya jalan satu-satunya adalah dengan mendigitalkan sehingga gitu ya. Yang diharapkan adalah arsip ini apa berjalan dengan baik. Nah ini keterkaitan isu dengan agenda 3 jangan lupa ya ini adalah apa penilaian form penilaian. Bocah dikapakai iki. Nah, maka gitu ya. Nih, nanti, nah ini seperti ini. Nanti adik-adik harus membuat tabel bantu seperti ini ya.
Nah, di sini nih. Nah, di sini. Ini maka gitu yang menyebabkan arsip tidak ini belum adanya SOP gitu ya. Kurangnya SOP itu sebenarnya di metode gitu ya, nggak di sini ya. Belum dibuat prosesnya. Ini yang kotak-kotak ini adalah yang diselesaikan. Ya, tidak harus 4, banyak juga boleh ya. Nah, disalinlah dia ke sini. Nah, maka gitu ya. Nah, SOP itu adalah salah satu yang akan dia lakukan. Nah, maka mencari bahan ya, menyelesaikan kurangnya nggak ada pedoman. Jadi dicari dulu bahannya gitu ya untuk menjadi pedoman itu boleh. Persiapan. Nah, ini adalah yang bagaimana satu kegiatan besar SOP itu kan tidak bisa diselesaikan ini ya, itu boleh gitu ya dilakukan seperti ini ya. Ini apa fungsi manajemen ada di sini gitu ya. Namun gitu ya, boleh juga gitu ya, teman-teman nanti luas gitu ya. Yang penting yang di Fishbone apa diselesaikan gitu ya. Sebentar. Namun boleh juga seperti ini. Seperti ini. Ya, tapi saya lebih suka apa? Teman-teman nanti nggak usah pakai tabel. Hanya ada yang memang apa untuk mengkonstruksikan pemikiran gitu ya pakai tabel. Tapi sebenarnya deskripsi aja. Yang di tabel dikeluarkan. Hmm. Nah, atau seperti ini. Jadi, teman-teman nggak apa-apa, variatif gitu ya. Hanya harus, karena sekuen ini jadi bagian yang harus dilakukan gitu ya. Oke, identifikasi isu gitu ya. Oke. Nah, belum optimalnya pengumpulan dokumen ya, seperti ini. Kemudian dijelaskan ya, ini too much gitu ya, satu-satu terus nanti baru diringkas ke sini. Aslinya gitu yang dideskripsikan itu sebenarnya kita kalau bikin tabel bantu tuh seperti ini. Baru diuraikan deskripsi, tapi ini sama dia dideblokkan di sini gitu ya. Apa gitu ya. Belum optimalnya gitu ya. Kemudian kondisi saat ini gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa tadi mengidentifikasi permasalahan? Nah, ini tuh kondisi saat ini tuh udah identifikasi loh di deskripsi. Betul nggak, Mas Sefri? Iya kan? Tadi kalau mau mengidentifikasi apa itu tadi? Permasalahan di pengurusan kenaikan pangkat lewong ini aja sudah dijelaskan di kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan apa? Ini yang akan dicapai di 30 hari ke depan ya bahwa menggunakan soft copy agar mudah efisien ini nanti ini dibuktikan apa soft copy sudah dibuat di kegiatan 1, 2, 3 gitu ya kemudian evaluasinya itu apakah memang lebih mudah gitu maka kegiatan kelima itu adalah untuk menyelesaikan kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 ketika nanti kita lihat kegiatannya ya nah ini keterkaitan dengan manajemen ini saya paling nggak suka nih bukti dukung kecil kayak gini karena ya harusnya itu satu halaman itu hanya untuk 4 gambar jadi posisi foto itu harusnya besar ya kalau kalau ada buku gitu ya ditekuk gini. Nah, ini ada kertas misalnya ya. Ini kertas HVS. Ditekuk itu, nah ukuran gambar tuh seharusnya ini seperempat dari halaman. Ya, yang ideal ya. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya tabel bantu. Ini yang tadi dikeluarkan di deskripsi. Paham nggak teman-teman? Ya, bikin tabel bantu ini gitu. Ini dari agenda sebelumnya sebenarnya. Belum optimalnya kondisi saat ini apa, kemudian data dukungnya bagaimana untuk menjelaskan kondisi saat ini, baru berharap seperti apa. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 ya, belum optimalnya. Nah, ini seperti ini. Ini sebenarnya Pak, ini adalah panduan ya untuk dimasukkan ke deskripsi ya. Jadi dijejerkan tapi nggak apa-apa. Ini malah panduannya dimasukin. Tapi nggak apa-apa. Nah, baru nanti setelah di APKLUSG gitu ya. Ini saya hanya konstruksi pemikiran ya. Nah, ini maka sama beliau yang warna biru ini akan diselesaikan. Media pengumpulan perencanaan belum ada, pedoman belum ada, koordinasi antar SKPD apa masih kurang, kualitas SDM-nya yang menangani. Benar ya tadi kayak Pak Dalma ya, yang bermasalah itu adalah yang menangani. Ini ya, oke. Kemudian metodenya ya. Nah, maka diselesaikan dengan apa? Ada tabel bantu di sini. Ya, di gagasan tuh ada tabel bantunya. Ya, tadi belum ada pedoman ya dibuatkan pedoman. Ini kan salah satu
planning, organizing, controlling gitu ya. Oke, planning gitu ya untuk menyelesaikan. Oh ya, dibuat panduan dulu. Kemudian membuat media karena tadi belum ada. Oke, kita buatkan medianya. Oke, melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman gitu ya. Serta untuk menguatkan koordinasi. Karena di lingkungan itu koordinasi juga apa budaya ya. Nah, kemudian nah ini enggak yang keempat adalah mengimplementasikan karena nggak ada, maka kita implementasikan ya, melaksanakan implementasi. Nah, kemudian monitoring. Ini sebenarnya bukan metode ya, tapi ini kesemuanya, gitu ya, diselesaikan. Terus saya bukakan lagi gitu ya. Contoh-contoh nanti kita akan bahas lagi setelah teman-teman nanti ada ide gitu ya. Nanti hari ini boleh ya teman-teman masukkan ke mana? Ke template terus langsung saya buatkan Google Drive, teman-teman kirim di situ ya. Kirim di situ ya. Kita gerak cepat ya. Oke. Case satu orang dengan yang lain akan berbeda, tergantung substansinya ya. Oke, gitu ya. Jadi mungkin satu dengan yang lain, saya carikan ya. Saya carikan yang, oke. Nah, kalau ini boleh ya. Jadi ini adalah kebutuhan datanya, tapi ini belum ada tabel bantunya. Nah, ini tak coba ya, tapi sebentar. Nah, ini rapih nih punya cewek nih. Ini boleh mengidentifikasi tapi kebutuhan, bukan permasalahan ya. Kalau kalau permasalahan kan sudah diidentifikasi, tapi kalau kebutuhan boleh ya. Ini teman-teman boleh lihat. Hmm, Bentar. Di, nah, ini ya. Ini rapi nih kalau cewek tuh rapi ya. Nah, nih. Nah, ini ada. Ini di bab 2. Kenapa kalau saya nyampaikan coaching agenda di bab 2 yang suruh saya kerjain? Karena ini akan dieksekusi. Kalau bab 1 nanti gampang. Ini sama ya, identifikasi. Nah, terus ada isu belum optimalnya, kajian gitu ya. Nah, ini seperti ini, deskripsi isu, kondisi saat ini yang terjadi apa, gitu ya. Nah, kondisi yang diharapkan apa? Sumber isu, data dukung. Sebenarnya data dukung itu data dukung untuk mendukung kondisi saat ini, alias masalah. Itu ya, teman-teman ya. Ini boleh deh diboleh. Keterkaitan dengan agenda 3 ya. Ini adalah poin-poin penilaian ya yang akan kita selesaikan. Nah, terus di sini dia membuat fishbone gitu ya. Karena harus dari fishbone. Nah, ada fishbone gitu ya. Ada yang merah-merah harus diselesaikan gitu ya. Apa yuk kita lihat. Nah, belum optimalnya layanan informasi disebabkan belum ada media. Oke, kolaborasi OPD yang belum begitu bagus, belum intensif inovasi atau pegawai belum melakukan inovasi gitu ya. Artinya yang ada di dalam Baperida. Kemudian data kajian riset masih tersebar. Artinya pengelolaan informasinya tuh jadi parsial gitu ya karena datanya masih tersebar gitu ya. Jadi posisi datanya, metode pengumpulan datanya sebenarnya yang masih menyebar gitu ya. Nah, maka itu gitu ya. Nah, ini kemarin saya langsung udah. Nah, di sini dia mau membuat website Mentari, nyantol kan ya. Oke. Tapi dia diragati karena dia hostingnya itu dibayarin sama Pemkab ya karena itu kan kena hack ya Kabupaten Semarang dan tidak janji untuk bisa mengembalikan data ini dalam waktu 1-2 bulan. Nah, maka Baperida berinisiatif menyewa hosting gitu ya yang legal gitu ya bersama Kominfo gitu ya untuk backup. Ya, ini pesertanya membuat website namanya Mentari gitu ya. Artinya, nah ini adalah mengidentifikasi keseluruhan yang dibutuhkan di Mentari itu. Ya, jadi bukan permasalahan kenapa kenapa kok masih parsial, tapi lebih ke bagaimana kebutuhan ya dari si website ini. Ini boleh, tapi kalau permasalahan no. Bisa dipahami ya karena sudah diidentifikasi. Tapi kalau apa yang dibutuhkan? Yes. Gitu ya. Nah, kebutuhan ya yang dibutuhkan di Mentari ini untuk membuat menunya gitu ya.
fitur-fiturnya boleh gitu ya. Tapi kalau mencari permasalahannya, no, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini ya menyebab belum ada media penyimpanan. Oke, maka mengidentifikasi membuat website sebenarnya ini kebalik, makanya tak balik ini ya. Oke, gitu ya. Tak balik gitu. Kemudian melakukan uji coba ya, kolaborasi. Jadi kolaborasi ini kurang yuk kita tingkatkan, kita libatkan pada saat uji coba. Nah, ini adalah apa? Belum intensifnya. Nah, maka melakukan sosialisasi gitu ya biar dia mindsetnya terbiasa. Ya, oke. Kemudian ini kurang satu kegiatan, saya tambahkan implementasinya. Ya, saya tambahkan di sini implementasinya ya termasuk untuk apa? Untuk tadi metodenya. Kita merubah metodenya yang tadinya masih parsial ya. Jadi ini kemarin masukan saya adalah tidak hanya melakukan sosialisasi tapi juga ada satu kegiatan implementasi. Ya, untuk apa disosialisasikan kalau nggak diimplementasi? Karena yang akan kita monitoring evaluasi adalah implementasinya. Oke, gitu ya. Nah, ini seperti ini boleh teman-teman, gitu ya. Nanti kalau tenaga medis beda lagi. Ya, tenaga medis beda lagi. Ya, tenaga medis case-nya beda ya, Mbak-mbak. Ini bidan, perawat, apa? Perawat, Bu. Ah, perawat. Oke, R aja dirawat gitu ya, apalagi pasien. Aduh. Nah, oke, Mas Norman, Andika. Kok Andika kok rada di TNI? Ki piye? Apa AMD kes apa? Kesal apa? Anu, keseling. Oh, kesling. Nggih. Oke ya. Oke. Saya bukakan ya yang apa yang punya teman-teman medis ya gitu ya. Nanti teman-teman apa adanya deh gitu ya. Kita sampai jam berapa ya? 9:30 kan? Ah, nanti habis ini kita diskusi lagi. Se, yo Mas, bimbing angkatan piro yo wingi yo. Se, dokter-dokter ki angkatan piro wingi karo perawat-perawat tak carikan dulu. Nah, rancangan dokter Kara ini angkatan piro yo. Saya itu tidak begitu cerdas ya teman-teman untuk mengingat ya. Eh, Soak apanya? Ini soak. Saya dokter, dokter tak carikan tenaga medis ya. Bentar, 18 kok ya. Seminar. Em, Anggita, Nabila. Jenenge apik-apik. Rian, Anggita. Jenenge apik-apik. Restu, Nabila. Nah, coba bayangkan namanya cakep-cakep nih minta ampun. Saya Brebes, angkatan 6. Dokternya nanti yo. Tenaga medisnya kemana ya? Belum tak klasifikasi. Nabila. Oh ini yang kemarin. Ntar ya. Hmm, 11. Coba tak intipe. Kok ini ya? Ntar ya tak carikan ya. Teman-teman biar hmm, sebentar. Kelompok 3. Ini sesuk sing arep mlebu kok. Brebes. Waduh, wis 18. Tar. Atau teman-teman paparan dulu deh yang ini yang mau paparan nanti saya carikan gitu. Siapa? Iya, Bu. Berarti gantian Mm-mm. teman-teman yang lain ya. Boleh. Oke. Yuk, kan case-nya berbeda. Jadi Iya. alur pikirnya oke, tapi case-nya berbeda. Ya, siapa yang mau? Ayo, tenaga medisnya mana suaramu? Monggo. Mm-mm. Izin bertanya, Bu. Jika Pripun? yang mau dipaparkan agenda 3 dulu Mm-mm. gimana? Iya, justru itu yang Oh, yang tugas ketiga toh, ya itu yang Bu oh, Nila minta. oh. Nggih, izin saya Mm-mm. kirim nggih, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Justru itu dulu nyawanya ya. Nanti teman-teman makeover di nyawanya. Sebentar saya cari filenya dulu nggih, Bu. Mm-mm. Ya, oke.
Oke. Yang lain boleh disiapin juga. Nanti kita masih ngobrol-ngobrol santai, tapi nanti kita gaspol setelah ini, gitu ya. Eh, tenang teman-teman, contoh itu bukan yang maha benar, gitu ya. Jadi masih bisa salah-salah juga, karena peserta tak benerin ini masih salah di sini-sini, tapi nggak apa-apa. Yang penting pemahamannya. Oke, yuk. Oke. Apakah sudah terlihat? Sampun. Ini saya memaparkan, nggih. Nama, Eh, jabatan nanti tak cermati dulu yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Anissa Nurul Aini dari perawat terampil dari RSUD Samin Surasentiko Randu Blatung. Ini identifikasi isu yang saya angkat adalah belum optimalnya persiapan pasien preoperasi sebelum berangkat ke ruang operasi di ruang Parikesit RSUD Samin Surasentiko Randu Blatung. Yang kedua, belum optimalnya kepatuhan cuci tangan 5 moment di ruang Parikesit RSUD Samin Surasentiko Randu Blatung. Yang ketiga, belum optimalnya kelengkapan sarana dan prasarana di ruang Parikesit RSUD Samin Surasentiko Randu Blatung. Isu yang saya angkat adalah belum optimalnya persiapan pasien preoperasi sebelum berangkat ke ruang operasi di ruang Parikesit RSUD Samin Surasentiko Randu Blatung. Penyebab isu yang diambil dari Fishbone adalah kurangnya pengawasan perawat atau persiapan pasien sebelum berangkat ke ruang operasi. Yang kedua, perbedaan tingkat pendidikan pasien. Material, tidak adanya media edukasi yang dapat dibaca secara berulang. Yang kedua, kurangnya media yang menarik untuk KIE. Metode, belum optimalnya pemaparan informasi persiapan operasi dan penyampaian informasi yang sulit dipahami. Milieu, kurangnya koordinasi antar perawat ruangan. Gagasan pemecah isu, optimalisasi persiapan pasien preoperasi sebelum berangkat ke ruang operasi di ruang Parikesit RSUD Samin Surasentiko Randu Blatung. Oke, hop dulu. Yuk. Di Fishbone gitu ya. Apakah ini mau diselesaikan semua atau tidak? Tidak. Oke, yang diselesaikan mana ditebalkan? Oh, Mm. Nanti di Fishbone-nya juga ya, di gambarnya dikasih warna atau kasih kotak gitu ya. Oke. ini sampun. Terus, yuk, yuk kegiatan 1. Kegiatan satu. Mm-mm. Kegiatan satu adalah melaksanakan konsultasi dengan mentor mengenai rencana aktualisasi. Oke, oke untuk Mbak siapa Nurul dan teman-teman yang lainnya, konsultasi dengan mentor tidak bisa dijadikan kegiatan. Tapi ini adalah merupakan sebuah tahapan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Ya, jadi kalau ada 5 kegiatan maka konsultasi dengan mentor harus dilakukan. Karena peserta tidak boleh berjalan sendiri. Ya, kenapa ini muncul? Karena yuk kita lihat dulu di Fishbone. Yuk. Ya, yuk di Fishbone-nya. Oke. Kurang pengawasan perawat atas persiapan pasien sebelum berangkat. Ini mau diselesaikan dengan apa? Ini mau diselesaikan dengan membuat checklist, Bu. Oke, yuk dalam kurung tulis dulu checklist. Nanti ya. Oke. Ini dicocokin di sini. Oke, membuat checklist dalam kurung ya. Nanti kegiatannya membuat checklist. Oke ya, membuat checklist.
Oke. Oke, yuk. Kemudian yang material, belum adanya media edukasi, mau diselesaikan dengan apa? Ini dengan membuat leaflet. Ya, tulis di situ, ya. Dalam kurung membuat leaflet. Oke, oke. Belum optimalnya pemaparan ya. Ini apa? Belum optimalnya itu sebenarnya tidak boleh digunakan. Pemaparan informasi persiapan operasi seperti apa selama ini yang dilakukan masih? Kita nggak ada kayak lembaran khusus yang buat pasien itu memahami kayak seumpama yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Eh, Berarti hanya berupa lisan. Ya, selama ini hanya berupa Nah, lisan. itu pemaparan informasi persiapan operasi hanya berupa lisan tanpa form atau apa berupa gitu ya. Jadi sudah operasional, hanya secara lisan gitu ya. Terus apa dalam tanpa apa tadi? Tanpa media edukasi itu. Ya, tanpa gitu ya. Oke. Ah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah, baunya wangi sekali ya. Oke, terus yang bawah Cahayu, Milyu, kurangnya koordinasi. Bagaimana cara biar perawat-perawat ini eh, lebih aware? Ini melakukan sosialisasi nanti. Oh, gitu. Persamaan Oke. persepsi ya. Oke, yuk melakukan penyamaan persepsi gitu ya. Oke. Yuk, sosialisasi. Oke, yuk boleh ya. Oke. Seperti ini ya. Nah, maka tinggal diatur sekuen. Sekuen itu adalah urutan planning, organizing, actuating, controlling. Udah ketemu nih masalah, sudah ketemu nih sumbernya. Maka what can I do first? Apa yang bisa saya lakukan pertama kali? Kira-kira apa yang bisa dilakukan duluan sebelum kita ketemu sama orang? Membuat Merancang apanya dulu? rancangan dulu. Rancangan apa lagi? Membuat leafletnya dulu atau apa? Membuat medianya dulu. Di dalam membuat media itu ada rancangannya. Jadi ini saya melihatnya tuh kebalik. Jadi yang planning, organizing, actuating itu sebenarnya di setiap tahapan. Ya, kalau dulu tuh seperti itu penjelasan saya nggak ngerti kok ini ya dari 2017 sampai sekarang kok ada perubahan gitu ya. Nanti coba saya ini. Jadi planning organizing kenapa? Setiap tahapan minimal 3. Karena di setiap tahapan itu ada perencanaan, ada pelaksanaan dan ada finishing atau atau akhirnya seperti apa. Misalnya saya membuat media. Pertama kali adalah media saya buat draft, saya konsultasikan ke mentor. Setelah mendapat masukan maka saya lakukan finishing. Nah, finishing itu mau diapain setelah itu? Gitu kan? Apakah mau saya bagi atau saya seperti apa? Nanti itu adalah bahan untuk sosialisasi. Misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya yang planning, organizing, actuating yang itu tuh ada di tahapan gitu ya. Kenapa sekarang ada di depan? Karena di depan itu sebenarnya ngatur sekuen dari apa yang kita dapatkan dari Fishbone. Gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, ini saya udah ketemu nih permasalahannya ada di mana. Maka nomor satu apa dulu? Ini Pembuatan rancangan ini dipaksa. Ini dari Fishbone dari mana ini? Ya, oke. Ya, jadi ini maksa. Maka yuk kita lihat di atas. Kita lihat di Fishbone. Yuk tambahkan di situ tabel gagasan. Yuk kita buat tabel gagasan sebelum di sini ya. Ya, makanya sebelum Fishbone tabel gagasan. Tabel gagasan itu tadi yang Bu Nila sampaikan tadi ya. Sebelum masuk sini kan ada tabel gagasan tahu nggak tadi? Ya. Nah, itulah pintu masuk kita. Jadi sebelum ke bawah ini kita punya tabel. Satu adalah ya membuat itu apa? Tidak ada media edukasi. Misalnya kita membuat leaflet dulu. Siapkan media edukasinya. Oke, yang kedua kemudian buat checklistnya. Oke, gitu ya. Terus em,
Yang metode tuh mau diselesaikan dengan apa tuh? Ini nanti dengan kita pas waktu edukasi dengan membawa leaflet itu, Bu. Oh, berarti pelaksanaan edukasi di sini. Yuk, pemaparan informasi persiapan ini hanya dengan media edukasi. Yuk, di sini adalah berarti implementasinya. Ya, yuk, ini kurung implementasi edukasi menggunakan ya alatnya yang tadi yang sudah disusun apa? Leaflet, kemudian apa? Membuat checklistnya untuk apa checklistnya? Ini untuk kelengkapan berkas, Bu. Oke, oke. Hmm. Nah, berarti nanti yang disosialisasi adalah membuat apa checklistnya untuk kelengkapan Iya. berkas Untuk sama untuk leafletnya. Ini loh teman-teman, saya sosialisasikan bahwa nanti kita akan melakukan edukasi. Nah, berarti judulnya growong no iki. Ya, ini judulnya growong optimalnya persiapan pasien. Nah, ini ada sesuatu di situ. Ya, karena kita akan memberikan edukasi, benar nggak? Di sini akan memberikan edukasi kan? Nah, berarti apa di sana? Belum optimalnya persiapan pasien coba. Nah, kenapa nggak bisa jalan? Karena kita belum mendeskripsikan kondisi permasalahannya apa, data dukungnya apa, sehingga kita nggak bisa di sini. Paham? Ya, jadi kita di sini masih meraba-raba. Benar nggak teman-teman? Tapi kalau ini sudah dideskripsikan, kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, data dukungnya, kita pasti bisa apa menerjemahkan. Belum, oke, sekarang ceritakan. Yuk, soal nanti ya. Eh, yuk, Mbak, isumu, Mbak, Mbak itu. Isunya kamu copy. Isu utamanya di copy. Belum optimalnya itu. Isu yang diangkat. Heeh. Oke, copy. Buka lembaran baru. Buka lembaran baru. Wah, ini agak panjang ya. Harusnya kemarin sudah dijelaskan di. Yuk, oke, nggak apa-apa. Yuk, Bismillah, masih bisa. Buka lembaran baru. Ini di stop share. Lembaran barunya yang kita naikkan. Yang ada ininya aja deh. Saya minta yang ada fishbone-nya. Yang ada fishbone-nya. Ya, tugas yang ada fishbone-nya. Buatnya. Ini diturunkan dulu ini. Mm-mm. Ya, ini di stop share dulu. Saya minta yang fishbone, yang ada fishbone-nya. Karena basicnya dari sana. Heeh. Setelah ini teman-teman ada agenda lagi nggak? Nggak ya? Saya jam berapa? Eh, Oke. Kalau saya minta waktu sampai jam 10 boleh nggak ini? Ya, biar nanti kita ini. Saya akan kasih beberapa referensi, tapi referensi bukan yang maha benar ya. Kita alur pikirnya ya. Oke, Mbak siapa? Mbak mau Mbak Sopo. Aduh, jan wis tua tenan aku ki. Ya, ya. Mbak Anissa, ini sing ana Fishbone mbok unggah ke. Tua ini memang saya besok tongkat estafet di Anda semua saya pensiun ngomong cucu. Ah, ya ke sawah ngomong cucu gitu ya. Makan iwak ya nompo pensiunan tanggal siji nek to nang masjid ngaji ya. Masa oke yuk Cahayu. Kurangnya pengawasan oke yuk di bawah ini buatkan tabel gagasan yuk judulnya tabel gagasan. Mm-mm. Nah ini di sini nah ini yuk tabel gagasan oke nomor satu. Yuk, Cahayu sing mau disalin. Nomor satu, apa tuh dari itu? Dari Fishbone, nanti disalin situ. Ini nanti aja. Ya, ini buang sih. Kegiatannya mau buat sih, weh. Kabeh. Ya, ini membuat pening kepala gitu ya. Karena kegiatan jalan sendiri, pukul sak karepmu. Gini, saya ke dokter, gitu ya. Saya tidak usah melihat penyebabnya. Saya bawa promak, saya ngomong ke dokternya gini, dok, tolong carikan penyakitnya. Saya udah bawa promak nih. Gitu. Kira-kira dokternya biar mabuk lah, gitu ya.
Ya. Sama ya, kita cari penyakitnya dulu, sumbernya baru kita, wes, yuk. Oke, yuk istiqomah yuk. Wes, yuk naik kita, naik dulu. Naik. Oke, yuk tadi. Oke. Di sini kan ada penyebab nih, tidak adanya media. Ya, kira-kira selesaikan dulu, yuk tidak ada medianya, yuk. Yuk. Yuk, itu di copy dulu, tidak ada media. Tidak ada media untuk apa, Cahayu? Sebentar. Optimalisasi persiapan operasi sebelum berangkat. Belum optimalnya. Nah, ini mergone ra iso digawe. Yuk, nong dure. Spell satu halaman di atasnya untuk mendeskripsikan. Yuk, di atasnya ini. Yuk, oke. Di angka satu, Mbok, klik Donke APKL. Oh, I see. Di agenda satu tidak disuruh membuat ini ya. Langsung diglondor ke tugasnya. Bener nggak? Deskripsinya nggak ada. I see. Ya, misinya di sini. Oke, yuk klik dulu. Angka satu. Angka satu itu tuh atas, Duk Cahayu. Gonsek menemukan core issue. Ya, oke. Yuk, I see. Kita lepasnya di sini. Klik enter. 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 Nah, yang satu itu identifikasi dan deskripsi isu. Ini yang kemarin dilepas. Benar nggak? Dilepas ya? Oke. Oke. Wes, rapopo. Tidak ada kata tebal. Yuk, enter. Ya, oke. Ambil isu yang satu aja. Ambil isu utamanya. Belum optimalnya persiapan pasien. Ndi, si jiwa sing arep diangkat. Sing nomor loro Cahayu. Ojo kabeh, engko kuwi gaweanmu, engko ndak Bunila ra iso umbah-umbah nek iki mbok kayak Bunila kabeh. Nah, oke, ya. Oke. Taruh di situ. Sip. Oke, yuk rapikan, rapikan, rapikan Cahayu ke kanan. Tulisi A. Nanti berarti ini ya A dulu ya. A kecil. A kecil titik. Nah, nanti teman-teman alur pikirnya ya di titik. Nah, oke, yuk. Oke, yuk di situ. Yuk. Oke, enter. Yuk. Di situ kondisi saat ini, titik dua. Hmm. Titik dua, enter ke bawah. Kondisi saat ini nih buat tebalkan, Cahayu. Ya, tebalkan. Mm-mm. Nanti ini hanya panduan, nanti deskripsinya teman-teman masuk. Yuk, ayo di bawahnya itu tadi. Nah, apa yang terjadi ceritakan di sini. Kamu curhat dulu di sini. Dah, sak curhat-curhate pokoknya. Ya, karena kita akan bisa meramu kesesuaian isu tuh dari sini. Jangan ke dokter bawa obat. Apa yang menjadi galaumu tuh ceritakan dulu di sini. Engko nek ditiliki Mas Royan kenae ya. Mas Royan silakan siap ke anu apa pisang goreng gitu. Kita masih mau ngobrol-ngobrol gitu. Boleh enggak sih? Nah, jadi gitu ya. Piye kuwi cah? Yo, oke. Nah, nah ini mesti urung sarapan. Kokom dari mana? Nah, ayo misnya disambung dong. Kita bahasa Indonesia. Oke, yes. Nah, cerita dulu nanti kita simpulkan. Ya, cerita biar lega dirimu cerita di situ biar lega. Ya, oke. Anda harus cerita dulu. Ya. Nah, biar lega. Terus cerita sebanyak-banyaknya nanti kita simpulkan. Yang lain gitu ya, buat diari dulu. Baru bisa narik isu. Kalau enggak bisa. Mm, mm. Enak toh sebenarnya buat kayak gitu tuh enak. Tapi kalian udah instan soalnya ya. Eh, eh, nggak apa-apa. Nek Mas Andika tuh suka minum kopi nggak? Kopi. Enggak, Bu. Oh enggak, Mas bingung aku. Wes ras itu teko. Saya bukan penggemar kopi ya. Kan saya tanya kopi instan sama kopi yang bubuk itu enak mana?
Kalau anak sekarang kopi instan, makanya banyak diabetes tuh, ya. Banyak kan. Kalau orang dulu tuh kopi tubruk tuh tanpa gula. Kalaupun gula, gula Jawa. Nah, kalau sekarang udah itu ya yang macam-macam tuh kopi-kopi fantasi ya Kak, kopi latte, kopi apa, gulanya, waduh, banyak diabetes. Mending kalau manisnya kebangetan yang nyebabin diabetes nggak apa-apa ya, gitu ya. Tapi kalau manisnya gula ya, Sudah, Bu. yuk dikecilkan dulu yang tebal hanya kondisi saat ini. Hmm. Pada saat akan pada saat pasien akan menjalani operasi, seringkali terjadi miskomunikasi antara perawat seperti berkas yang belum lengkap saat pasien sudah dipanggil ke ruang operasi maupun riwayat pengobatan. Oke, oke, gitu ya. Nah, semuanya itu nanti dituangkan di dalam apa nih? Prosedur awal preoperasi itu dituangkan dalam apa nih? Di dalam checklist itu, Bu. Oke, di dalam checklist. Terus prosedur itu namanya apa? Kalau misalnya kita mencari penyakit kan diagnosa apa diagnosis ya, diagnosa gitu ya. Kalau ini apa proses ini? SOP. SOP-nya apa? Tentang apa? SOP persiapan pasien preoperasi. Oh ya, wes. Jadi nggak usah ditambahi sebelum berangkat ke ruang operasi. Preoperasi ki ya mesti tak durunge mangkar. Benar nggak? Ya, Bu. Kalau sudah di dalam ruang operasi ki yo apa nanti sudah wes siap eksekusi. Logikanya kan itu ya. Nah, nek ngene piye? Oke. Ya, di ruang parikesit. Ini anu bangsa emang untuk operasi, ruang operasi. Enggak, Bu. Di ruang parikesit itu kelas 1, kelas 2, sama VIP. Oh, oke, Jadi, permasalahan ada di iya. situ ya, di unit kerjanya ya. Oke, Iya. belum optimalnya persiapan pasien preoperasi. Persiapan itu penanganannya atau apanya? Penanganannya. Nah, penanganan atau pelayanan? Dua-duanya. Nah, wes. Nah, tak apa-apa, memang harus memikirkannya itu harus detail ya. Oke, pada saat ini terjadi miskomunikasi antara perawat. Oke, maka yuk di bawahnya. Oke, data dukung. Oke, tebal ya. Apa yang akan mendukung dari fakta yang Anda tampilkan ini? Karena kan kalau nggak ada data dukungnya ini kan hoax. Apa? Yang kemarin saya menemui itu waktu saya ngirim pasien itu ada pasien yang mendapat injeksi cefotaxim tetapi di rekam medisnya itu tidak tertulis, Bu. Nah, terus piye gue? Jadi Duh, dia duh. menulis di itunya. Apa? Di waktu di ruang operasinya itu saya menulis sebentar gitu. Tulis di kondisi yang di saat ini terjadi. Yo, ditemukan gitu ya. Ah, Nah, gitu loh, Say. Cahayu, curhatmu selesaikan dulu. Jangan ada yang ditutupi di situ. Ah. Nah, oke untuk membuktikan itu apa? Eh, Memfoto rekam medisnya Ya, itu foto gambar rekam orangnya medis. benar. Tapi nanti nama orangnya di blur ya. Foto rekam medis sama hasil apa yang membuktikan bahwa dia dapat ini, bahwa dirimu bisa membuktikan dia disuntik itu, diinjeksi itu dari mana? Itu ada CPO, Bu, catatan Nah, penunjuk itu obat. sandingkan duanya. Ya, jadi di rekam medis nggak ada, ternyata dia diinjeksi gitu ya. Oke, Iya. sandingkan keduanya. Mana yang menghubungkan keduanya? Ya, yuk, data dukungnya adalah apa? Hasil apa? Rekam medis ya, data dukungnya adalah tuh tadi. Ini saya hanya mandu aja nanti dilampirkan di situ ya. Iya, Apa Bu. tuh? Rekam medis ya tanpa injeksi dan itu tadi satu yang membuktikan injeksi. Nah, Ya, rekam medis tanpa injeksi ya.
Dan sandingkan dengan satunya tadi. Apa tuh? Ah, ah, yes, itu loh. Nah, baru dicari penyebabnya. Nah, terus kondisi yang diharapkan. Ini kan bahaya kalau pasien di kayak giniin. Matang sudah kan? Oke. Oke, yuk. Kondisi yang diharapkan dirimu inginnya apa sih? Semua Ya. perawat, semua riwayat pengobatan, persiapan Mm-mm, mau pasien mm-mm. mau perawatnya itu tidak ada yang miskomunikasi, Bu. Oke, jadi yuk kondisi yang diharapkan. Tidak adanya miskomunikasi lagi, sehingga itu tadi. Ya, tinggal dibalik kondisi positif. Yang negatif itu tinggal dipositifkan. Tidak ada tidak ada miskomunikasi atau tidak ada hambatan komunikasi atau apa, tidak ada miskomunikasi lagi. Kemudian apa? Ah, ya teman-teman memang harus sabar ya. Nek kayak gini tuh jangan hanya copy paste sana sini. Hancur dunia persilatan kalau cara berpikir kayak gitu. Paham? Mm-mm. Wah, jadi aparatur sipil negara sesuk bas-bus yo. Ya, pengennya cepet, it's okay. Anda agenda satu berpikir kritis boleh, gitu kan? Piye Mas Sefri, Safrudin. Sudah ada hidayah sedikit-sedikit. Jadi, oh juga tuh nggak obat. Di- Ya, diperiksa dulu dong Mbak Eva. Tahu-tahu ya orang pilek, tahu-tahu mau kasih apa ya? Ya, oke. Saya aja kena radiasi matanya tadi ke klinik nih dikasih ini. Ada yang tahu ini? Ya, oke. Kacamatanya juga yang harus anti radiasi ya ininya. Karena dari pagi sampai malam gini terus gitu ya. Inilah resiko ya. Tapi bahagia kan nggak mungkin Bu Nila nangis ya ke Mas Sefri, ke Mbak Eva. Mataku sakit. Nah, gitu ya. Kita nggak boleh cengeng. Oke, tinggal yang atas itu dibalik sehingga apa? Gitu ya, riwayat pengobatan itu gitu ya, dari satu ke satunya tuh sama dari hulu ke hilir, kan gitu kan? Oke, seperti itu ya. Yuk, sekalian keterkaitan ya dengan agenda 3. Ya, keterkaitan dengan agenda 3. Kalau di agenda satu biasanya saya hanya sampai di kondisi yang diharapkan. Tapi karena ini sudah coaching, saya singgungkan langsung ya ke poin penilaian ya. Yuk, keterkaitan dengan agenda 3. Yuk, tulis. Yuk, keterkaitan dengan agenda 3. Yuk, Mbak Anissa, tebalkan. Gimana? Di sini, Bu. Mm-mm. Jenenge deskripsi. Yuk, kapan? Yuk, keterkaitan dengan agenda 3. Mbok buang ngendi kok orang ono kursore. Nah, di bawahnya kondisi yang diharapkan udah dijelaskan langsung buat tulis di situ keterkaitan dengan agenda 3 di situ. Di kursormu. Nah, oke, keterkaitan dengan agenda 3. Oke, yuk tebalkan titik 2. Enter C nemu ya. Enter C. Terus itu tebalkan keterkaitan agenda. Itu tebalkan. Mm-mm, mm-mm. Tapi yang bawahnya enggak usah. Ya. Oke. Bagaimana ya? Apa? Ya. Belum optimalnya persiapan pasien gitu ya. Oke. Oke, yang menyebabkan apa itu? Adanya apa? Perbedaan apa itu? Perbedaan apa tadi, Nduk? Yang ini, Bu, terjadi miskomunikasi. Nanti itu nanti dulu. Perbedaan apa itu? Persepsi perawat. Bukan itu loh tadi yang obat itu loh.
Oh, perbedaan penulis itu riwayat. Heeh. Perbedaan riwayat. Hmm. Perbedaan riwayat. Mm-mm. Nah, obat sebelum mm-mm. Yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara perawat. Mm-mm. Hmm. Ya, mengurangi profesionalisme tugas. Oke, profesionalisme tugas jabatan dalam melaksanakan pelayanan publik. Oke, ini manajemen ASN ya. Oke, tulis dalam kurung manajemen ASN. Nah, oke, terus berikutnya ya, tidak adanya checklist itu titik dulu, itu manajemen ASN-nya selesai. Ya, titik. Terus enter di bawahnya. Kita mau menguraikan terkait smart ASN-nya, yuk. Oke, dengan tidak adanya gitu ya. Tidak adanya checklist dan media apa? Media edukasi dalam bentuk apa? Yang berbasis gitu ya. Yang dalam bentuk apa itu? Leaflet. Leafletnya apa? Mau leaflet gitu sekarang nggak boleh loh keluar duit untuk bikin leaflet. Gimana kalau e-leaflet? Oh, jadi nanti scan barcode gitu ya, Bu? Scan barcode terus langsung leafletnya ini Ya, berupa jadi nanti ya menggunakan tempel di tabel. leaflet leaflet berbasis digital gitu ya. Media edukasi jangan bentuk leaflet, obatnya jangan dibawa dulu di sini ya. Media edukasi gitu ya, media edukasi berbasiskan digital gitu ya. Oke, dalam berbasis dalamnya buat toh. Maka gitu. Hal ini menunjukkan bahwa ya literasi digital ya baik ya. Tuh sebutkan apa aja. No, digital skill gitu ya. Digital etik itu belum diterapkan dengan baik, maka di situ smart ASN. Ya, literasi digital yang yaitu literasi digital gitu ya. Literasi digital ya, yaitu digital skill. Wes apa? Dieling-eling, koma digital apa? Koma lagi digital apa? Ah, koma lagi. Terakhir dan belum diterapkan dengan baik. Nanti yang digital-digital itu dimiring-miringin ya, kata asing miring ya teman-teman ya. Ah, mm, mm-mm. Dalam kurung smart ASN, smart ASN. Nah, teman-teman, kalau udah seperti ini, maka teman-teman cari di Fishbone tuh gampang. Benar nggak? Oh, berarti miskomunikasi sebabnya apa? Oh, ternyata nggak ada checklist yang berjalan dari hulu ke hilir, benar nggak? Benar nggak? Nggak ada checklist yang diteruskan kan? Harusnya itu kan ada.
nggak ada alat kontrol, tidak ada alat kontrol yang gitu ya, tidak ada media kontrol dari hulu ke hilir gitu ya, dari awal sampai ke akhir, bener nggak? Bener nggak itu? Ya, Mbak Nurul. Iya, Bu. Ah, jangan di situ sayangku, tapi di fishbone. Jadi disinilah Anda bisa berpikir, kenapa sih sampai dari sini ke sini beda? Oh berarti nggak ada kayak apa kayak yang untuk mengantar ya, surat pengantar checklist gitu ya, bener checklist kan? Oh ini gitu. Oh itu satu itu di fishbone material belum ada alat kontrol perjalanan pasien tuh loh apa itu berkas pasien gitu ya, bener ya? Iya. Nah, itu nggak ada. Jadi orang mau teplek langsung gini. Nah, terus apa lagi? Wow, tidak adanya persepsi yang sama itu mungkin karena selain alat kontrol apa? Nggak ada panduan apa panduan atau alur gitu ya. Apa sih? Jangan sudah ada alat kontrol juga nggak diisi. Bener nggak? Nggak ada media edukasi, nggak ada media untuk menjelaskan. Ya kan tidak apa informasi hanya berita dari mulut ke mulut lisan benar nggak tidak ada nah itu jadi berpikir di sini adalah dari sana oke jadi yang buntet-buntetnya itu kita selesaikan piye to carane berkas iki men ora keliru ora bliru oh berarti ada checklistnya yang berjalan dari hulu ke hilir. Ya, nanti kasih warna yang genjreng, merah, kuning gitu ya, form checklist sehingga membedakan dengan lembar-lembar yang lain gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, selama ini metodenya masih seperti apa? Metodenya ya sudah, ya, metodenya mengawal pasien itu, persiapan pasien tuh hanya berdasarkan kebiasaan, betul nggak? Iya kan? Kebiasaan yang ada gitu ya. Kebiasaannya apa? Ya itu sudah pokoknya eh, diantar los ya gaspol ora ono beban ya oke jadi ya. Dan teman-teman tolong setelah ini setelah ketemu Bu Nila Anda ketemu mentor wajib hukumnya fishbone ini di brainstorming dengan mentor dan rekan sejawat yang berpengalaman lebih berpengalaman dari adik-adik ya. Jadi kemarin disampaikan nggak di agenda 1 bahwa ini tuh harus brainstorming, tidak bisa diselesaikan oleh peserta. Paham ya? Kenapa ada mentor? Karena ini harus brainstorming. Anda satu paket. Memang karya itu Anda. Karena apa? Yang akan diaktualisasikan adalah satu, nilai-nilai dasar berakhlaknya. Dua, peran dan kedudukan agenda 3. Sementara keduanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ngalir melalui apa? Melalui kegiatan. Kegiatan seperti apa? Kegiatan yang disusun untuk berkontribusi ikut menyelesaikan permasalahan di unit kerja Anda. Terus permasalahan seperti apa? Permasalahan yang bisa diselesaikan dengan tusi peserta. Ya, nggak mungkin seorang Anissa gitu ya, yang seorang perawat menyelesaikan tugasnya dokter. Nggak boleh, bener nggak? Ya, Ya, Bu. karena ada kode etik kita. Seorang Sefri yang di situ adalah tadi tugasnya apa? Analisis SDM tentunya tidak boleh menyelesaikan tugasnya apa Pranata komputer. Sebenarnya yang Anda selesaikan itu punyanya Prakom. Benar nggak? Terus gimana Bu biar kita bisa? Oke, nanti dilihat di tusinya menyiapkan. Oke, sudah benar kan untuk menyiapkan, tapi nanti minta surat SK surat tugas tambahan yaitu untuk membuat itu tadi. Paham nggak? Ya, jadi nanti minta tugas tambahan. Tapi kalau yang sudah sesuai seperti perawat, tenaga medis itu inline. Yang kadang-kadang nggak inline itu administrasi. Suruh buat apa gitu ya. Disangkut-sangkut ke ISO, tapi ya kegiatan itu neto. Karena ini bisa jadi tugas tambahan Anda. Mengelola datanya yes, tapi membuat sarananya harus pakai surat apa penugasan tambahan. 1 lembar bahwa menugaskan Syafri Safrudin untuk membuat ini karena itu nggak ada di tugasnya seorang Syafri Safrudin ada nggak membuat website nggak ada kan tuh ya. Nah,
atau ya nanti ditambahkan aman sudah itu nanti di bab 1 ditambahkan berdasarkan surat tugas dari kepala BKP SDMD nomor sekian adalah diberikan tugas tambahan untuk gitu ya pengelolaan data dalam website atau apa gitu kan tadi tugasnya hanya penyiapan benar nggak seorang Sefri. Nah, gitu ya. Jadi di sini tuh latsar tuh nggak ada jalan keluar tuh pasti ada. Cuma ada open nggak gitu ya. Oke, wes, iki bawa babe sih ya, Mbak Anissa Nurul. Terus cara cari itunya tuh kayak gitu nggak ada media ya dibuatkan media. Terus di mana Bu planning organizing-nya? Di tahapan. Ya, di tahapan. Pertama konsultasi dengan mentor, membuat draft, gitu kan. Nah, kalau misalnya mau membuat materi website, ya pertama mengidentifikasi kebutuhan. Benar nggak? Nah, yang ada di web apa kebutuhan konten misalnya itu di situ. Ya, memang ada berarti ini ada persepsi yang berbeda, saya luruskan. Itu ya. Oke. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Gampang toh orangnya, bener nggak? Oke, Mbak Nurul Anissa silakan boleh diturunkan. Nah, baru Anda bisa bikin. Dan kelima isu tuh dideskripsikan. Nek ngene iki gampang apa angel? Iki kok bimbel iki. Ya, Mbak Siti. Ya, iki kok bimbel ya. 45 menit sukses menembus UTBK. Wah, iki kok bimbel. Ya, agenda 1 2 3 selesai dalam waktu 45 menit. Karena contoh itu bukan yang maha benar, yang maha benar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Warisan RA itu dibenerke satu mesti salah ngondiane. Kuwi mesti yakin, yang sempurna 100% enggak ada. Ya, tapi kalau alur pikir ini betul gitu ya, Anda bisa kalau terkait dengan yang penting sistematika masuk, selera penuangan kalau saya quote-nya terserah Anda. Oke, ya. Bisa. Nanti kita buat grup ya hari ini ya. Oke, tambahi Blora ya di belakangnya. Nah, nanti akan saya pandu di sana. Piye, isih angel cara berpikirnya. Modal itu kurang sabar ya. Seminggu ngoreksi 40 RA. Matane nganti pendul ya. Siang aja malam koreksi. Gitu ya. Oke, ada yang lain yang Anda risaukan? Hmm. Harusnya iya, kan yang didukung kondisi saat ini. Tapi kalau mau ditaruh di bawah sendiri, ya ora apa-apa. Wes ngono lho. Tapi logika berpikir, kalau kita berpikir satu persatu, maka data dukung adalah untuk mendukung apa yang kita omongkan, fakta yang kita omongkan. Bener nggak cara berpikirnya? Oke? Nah, kalau sudah ada fakta, ada data dukung gitu ya, terus kita punya harapan. Nanti 30 hari ke depan, apa yang bisa aku lakukan untuk ya berkontribusi kalau menyelesaikan 100% nggak mungkin. Karena kalau pelatihan kepemimpinan pengawas dan administrator aja ada milestone jangka pendeknya yang mau diselesaikan dulu, ada nanti menengahnya, ada panjangnya. Adik-adik sama, tapi itu nanti ketika habituasi. Habituasi adalah membiasakan nilai-nilai yang diaktualisasikan, nilai-nilai berakhlak dan agenda 3 ini berjalan. Piye nek koyong ini? Gampang toh? Apa yang membuat sulit? Karena kita lihat contoh blok 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 tuh. Jadi kondisi yang di sini tuh dipaksakan sama dengan contoh, padahal tidak. Anda ngelaras rosol saja. Ketik di situ. Gitu caranya. Yang sabar. Ya. Rampung. Ning angger saben dina dirampungke. Angger ora SKS sistem kebut semalam ambyar. Ya yang boleh SKS itu cuma coach sama narasumber karena dia akan ngontrol itu ya kayak manusia super tuh. Jam 7 peserta baru kirim gitu ya. Bayangkan ya. Belum lagi harus coaching di angkatan ini, besok jadi narasumber. Semalam itu bisa kita 30 sampai itu tapi terbiasa. Lihat aja kayak tadi tuh. Punya Mas Sefri. Yuk. Ono sing urung cocok, punyanya Mbak Nurul. Itu kita bisa lihat karena habit. Sama nilai-nilai berakhlak ini nanti kalau Anda sudah nggak usah mikir, oh saya kalau ketemu orang tuh harus salim, yang sopan. Itu udah ngalir. Itu ya, kayak anak saya tuh udah mahasiswa.
magang, tapi kebiasaan dari kecil tuh ketemu siapapun salim. Jadi ketika magang itu salim, masuk ke ruangan-ruangan tuh salim. Padahal sudah mahasiswi gitu ya. Saya sampai teman saya tuh ketawa, anak mungkin buat ajari salim kecil. Yo, ngene iya kan biar dia seperti itu. Itu habituasi teman-teman. Ya, habituasi. Ya, jadi bagaimana kita membiasakan diri itu adalah dari awal kita ingatkan terus gitu ya. Tapi nanti kalau udah besar dia ngalir. Ya, anak saya tuh kalau pulang tuh lihat cucian piring, dia sudah terbiasa dari kecil. Kalau kita makan, cuci piring harus meskipun kita ada mbak gitu ya. Jadi kalau dia berangkat kuliah tergesa-gesa, apa yang tadi dia pagi tinggalkan gitu, karena dia sekarang tinggal dengan saya di Semarang, ya dia selesaikan. Pulang kuliah tuh masih pakai baju kuliah belum ini dia cuci itu piring ya karena kami hanya berdua di sini nggak ada mbak gitu ya kita cuci piring ya habitnya bangun pagi udah sholat dia sebelum mandi ya dia pikirnya apa waktu kecil dia bagiannya nyapu ya sekarang dia nyapu nggak sadar itu dia udah langsung ambil sapu habit ya teman-teman ya habit ya kayak saya setiap pagi tuh bikin minum hangat ya sudah alam pikiran saya nah sama ya jadi kita harus sabar oke. Iki cowok iku lurut tok. Oke, ada yang lain lagi yang ingin disampaikan? Habis ini langsung ketemu mentor ya. Anda rakit dulu, terus Anda ketemu mentor, terus nanti bikin grup. Kita pakai Google Drive aja. Jangan menu-menui grup ya. Apa di situ. Jadi one for all ya. Nanti ada grup pertama draft 1, nanti koreksi 1 dari saya, nanti revisi. Jadi kita ada historisnya di situ. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau ada koreksi saya yang tidak Anda betulkan, no ini ya. Ini kemarin koreksi 1. Siapa nih yang nggak benerin? Itu ya. Wes, gampang dengan saya tuh gampang, wes. Yang susah adalah mindset kita ya Mbak Anissa. Karena kalau kita pertama kali udah ngomong ini susah, susah. Ya, jadi saya biasakan tidak pernah melihat sesuatu tuh dari hal yang rumit atau omongan orang. Omongan orang bisa dijadikan referensi untuk kita waspada. Tapi kalau kita belum mencoba, kita nggak usah katakan itu susah. Oke? Sip, bungkus? Oke, alhamdulillah. Oke, cukup ya? Oke, senyum dong gitu ya. Anda kayak mau aduh, gitu ya. Oke, baik, silahkan segera lakukan. Hari ini ketemu dengan mentor, gitu ya, untuk melakukan itu apa? Anda boleh deh tulis-tulis dulu kondisi yang diharapkan tuh tulis-tulis dulu, curhat-curhat ke mentor. Nanti mentor ada apa gitu. Terus kita bisa itu apa yang diomongkan mentor itu sebagai oh ini penyebab 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 tinggal pasang di fishbone. Paham ya? Nah, dari dulu saya nakal kalau Fishbone itu dulu, tapi belum jadi WI ya. Nggak, boleh ditiru deh kenakalan saya. Jadi saya bawa ini besar gitu ya, karton besar saya gambar-gambar gitu ya. Saya ngomong ke teman-teman saya, tolong dong diisi dong. Apa maksudnya? Diisi udah. Menurutmu gini gimana? Gitu. Jadi iseng-iseng nanti akhirnya pada ngeruduk tuh di meja. Oh iya 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 gitu. Ya. Oke, karena saya lebih suka sesuatu yang menyenangkan. Jadi berpikir menyelesaikan masalah pun harus dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya, dan saya dulu kalau punya masalah tuh pasti tersenyum gitu ya. Jadi atasan saya tahu ada masalah apa. Setiap saya senyum. Ya, jadi kalau saya mode serius tuh saatnya berpikir untuk serius tapi tidak ada masalah. Tapi begitu senyum itu ada masalah apa gitu ya. Oke, mohon izin ya Bapak, saya pengen cerita nih gitu. Ya dengan senyum aja gitu ya. Tuh, akan jadi ringan ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Udah, mohon maaf ya, saya sampai ngelunjak hampir setengah jam ya. Betul nggak ini? Iya, ya. Nanti minta izin ya, Mas Sefri. Mohon maaf sama Pak Royan, gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, sama-sama. Selamat berjuang ya. Oke, ya. Izin ya, saya live ya. Oke.